terkait tentang karomah. Akidah kita, akidah aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, ini sudah mengajarkan kita, menanamkan kepada kita bahwa karomah ini bukan suatu hal yang amat sangat mengejutkan. Ini suatu hal yang memang bisa terjadi kepada orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akidah kita. Bahkan kalau kita mau sama-sama mencermati yang ada di Al-Quran, berapa banyak cerita karomah yang ada di Al-Quran? Contoh, cerita Sayyidah Maryam yang berada di mihrab, kemudian berlapis-lapis pembatas yang orang tidak bisa masuk ke dalamnya, hanya ada Sayyidah Maryam. Tapi kemudian di dalamnya tiba-tiba ada makanan yang Sayyidina Zakaria saja terkejut ketika di dalamnya itu ada makanan. Terus kemudian tentang kisah Nabi Sulaiman yang muridnya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam kedipan matanya Nabi Sulaiman, dan itu terjadi. Terus apakah yang seperti ini akan kita sebut dengan halu? Kalau mau kita lihat lagi seperti kisah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kalau kita pernah dengar ya, Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika beliau sedang berkhutbah, tahu-tahu kemudian beliau menyuruh seolah-olah sedang menyuruh orang untuk turun daripada gunung. Di satu sisi keadaan yang lain memang ada sahabat yang sedang memang berperang, kemudian seolah-olah ada suara Sayyidina Umar yang mengatakan untuk turun, memberikan isyarat turun dari gunung. Kemudian lagi misalnya surat Sayyidina Umar kepada Sungai Nil, yang kita pernah juga dengar bahwasanya Sungai Nil pernah habis airnya, tidak mau mengalirkan airnya, kemudian meminta tumbal, kemudian gubernurnya mengirim surat kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mengirimkan surat kepada Sungai Nil. Apakah Sayyidina Umar kemudian di sini adalah halu, mengada-ada, atau berangan-angan? Maka cerita karomah itu kalau bagi akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, ini adalah suatu hal yang biasa terjadi kepada orang-orang yang memang soleh. Tolak ukurnya adalah syariat. Kalau orang tersebut memang kita dapati orang yang betul-betul kencang pegang syariat, kemudian menjalankan syariat dengan betul-betul, kemudian dia diberikan keistimewaan oleh Allah, ya kita pegang orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut tidak kita dapati menjalankan syariat, bukan orang yang terlihat istiqomah menjalankan agama, terus tahu-tahu kemudian dia bisa melakukan suatu hal yang di luar nalar atau khwarikul adat, ya kita tidak mengikuti. Karena tolak ukurnya adalah syariat. Dan kita ini jangan mau diarahkan seperti halnya kaum orientalis kemudian mengobok-obok akidah kita. Seperti misalnya kisah cerita Harry Potter. Ya, bagaimana bisa menghilang sekejap waktu, terus kemudian bisa tidur bertahun-tahun. Nah, ini kan kita dapati semuanya itu. Dan kaum orientalis itu memang mengambil daripada Al-Quran, kitab kita, itu sesuatu yang bisa mereka jadikan bahan untuk mengobok-obok akidah kita. Contoh, ada ayat tentang jihad, kemudian diambil oleh kaum orientalis, kemudian mereka katakan bahwa ini loh ajaran Islam mengajarkan tentang jihad. Padahal mereka hanya mengambil sepotong saja. Mereka tidak mempelajari secara keseluruhannya. Maka kita jangan mau untuk masuk ke dalam permainan ini. Bahkan mungkin ya akun-akun atau mungkin orang-orang yang berada di akun-akun yang berusaha untuk menjauhkan kita supaya tidak percaya dari karomah orang-orang soleh, bisa jadi mereka pun punya misi yang sama seperti kaum orientalis untuk menjauhkan kita ini percaya kepada hal-hal yang sifatnya di luar akal, yang padahal itu bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita pandai untuk berpikir, tidak mudah terjerumuskan kepada hal-hal yang sifatnya akan justru memecah belah kita semuanya. Yang sekarang terjadi itu gambarannya ya hampir sama seperti orang-orang orientalis. Mereka hanya mencomot ayat satu demi satu kemudian mengomentari. Lah orang-orang ini sekarang ini seperti itu. Jadi ada video seorang habaib menceritakan tentang karomah habaib ini dipotong. Kemudian habaib menceritakan karomah habaib ini dipotong, dikomentari seolah-olah itu adalah halu. Kalau mau coba cek ya. Jadi kita itu jangan mau dibohongi seperti ini. Coba cek. Zaman ini tuh zaman serba canggih. Kalian bisa cek, linknya ada, channel YouTube-nya ada, Instagram-nya ada, majelis-majelis taklimnya para habaib. Mungkin bisa saya kasih contoh ya. Mungkin bisa coba cek channel Masjid Jami Assegaf.
Masjid Riyadh Solo, atau Ustadz Muhammad bin Hussein Al-Habsyi Solo, atau Majelis Ar-Raudhah Solo. Coba cek saja link-link itu. Kemudian atau mungkin Tafakuh Pondok Pesantren Riyadul Jannah Solo, asuhan Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Coba dicek saja. Kajian mereka itu membahas apa? Apakah mereka menceritakan halu, menceritakan karomah? Tidak. Mereka punya kajian tafsir, mereka punya kajian sirah, mereka punya kajian fikih yang dibahas di situ, tafsir Al-Quran, hadis Nabi, fikih, sirah nabawiyah. Taruh kata mereka itu menceritakan tentang karomah daripada habaib, itu hanya sekedar bumbu-bumbu saja, bukan titik beratnya, bukan di situ. Dan Al-Quran pun kan juga seperti itu. Ada cerita karomah-karomah di Al-Quran seperti tadi yang saya sebutkan. Akan tetapi kan tidak semuanya dalam Al-Quran itu cerita karomah. Jadi intinya adalah bahwasanya para habaib yang menceritakan karomah demi karomah, coba cek secara utuh. Jangan hanya memotong-motong video saja. Kalau hanya memotong-motong video saja, kita pun juga bisa mengecek, memotong video-video mereka-mereka yang justru mereka sendiri juga terkadang halu dengan diri mereka sendiri. Jadi coba cek link-link kajian mereka, teliti betul apakah yang mereka sampaikan dan apakah yang mereka kaji. Pasti kita akan dapati bahwa banyak ilmu yang mereka sampaikan.